Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera buat kita semua. Selamat datang di channel YouTube kami. Perkenalkan anggota kelompok kami dengan saya sendiri, Adi Miftahuzzaman, ada Eka Hindiana, ada Nasrul Kamal, Abdul Wahab Rizal, dan Gustaf Mardika. Teman-teman semua di sini, kami akan memperkenalkan sebuah aplikasi sistem pakar yang telah kami buat. Kami beri nama aplikasi sistem pakar diagnosis penyakit gigi. Sebelumnya di sini saya akan menjelaskan apa sih itu sistem pakar. Ya, sistem pakar merupakan suatu komputer yang menggunakan pengetahuan dari satu atau lebih pakar manusia mengenai suatu bidang spesifik. Jenis program ini pertama kali dikembangkan oleh periset kecerdasan buatan pada dasawarsa 1960-an dan tahun 1970-an dan diterapkan secara komersial selama 1980-an. Bentuk umum sistem pakar adalah suatu program yang dibuat berdasarkan suatu set aturan menganalisis informasi. Biasanya diberikan oleh pengguna suatu sistem mengenai suatu kelas masalah spesifik serta analisis matematis dari masalah tersebut. Tergantung dari desainnya, sistem pakar juga mampu merekomendasikan suatu rangkaian tindakan untuk dapat menerapkan koreksi pada penggunanya. Sistem ini memanfaatkan kapabilitas penalaran untuk mencapai suatu kesimpulan. Di dalam aplikasi ini kami menggunakan metode sistem pakar Fuzzy-Mamdani. Nah, Fuzzy-Mamdani itu apa sih, teman-teman? Fuzzy-Mamdani merupakan salah satu bagian dari Fuzzy Inference System yang berguna untuk penarikan kesimpulan atau suatu keputusan terbaik dalam permasalahan yang tidak pasti. Metode Fuzzy-Mamdani diperkenalkan oleh Ibrahim Mamdani pada tahun 1975. Oke, langsung saja teman-teman, di sini saya akan menjelaskan aplikasinya langsung. Pada tampilan awal di sini ada tampilan beranda. Di sini ditampilkan beberapa menu. Ada menu beranda sendiri, ada menu diagnosis penyakit, ada menu daftar penyakit, dan menu seputar gigi. Pada menu selanjutnya ada menu diagnosa penyakit dengan tampilan sebagai berikut yang akan dijelaskan oleh teman saya nanti. Selanjutnya ada menu daftar penyakit dengan tampilan sebagai berikut. Pada menu ini dirubah dan diedit oleh admin. Yang terakhir ada menu seputar gigi yang menampilkan info seputar gigi. Pada tampilan ini juga dapat dirubah atau informasinya oleh admin secara dinamis. Selanjutnya saya Eka akan melanjutkan penjelasan. Nah, di menu diagnosis ini kita menampilkan data dari pasien. Yang pertama itu ada nama pasien, terus usia pasien, jenis kelamin, alamat pasien, dan emailnya. Nah, kita langsung saja mempraktekannya. Yang pertama, ini nama pasiennya misalkan Asep. Selanjutnya, umur misalkan 25 tahun. Jenis kelamin, sini ada pria dan wanita, kita pilih pria. Nah, alamatnya kita pilih Garut. Emailnya kita pilih asep@gmail.com. Nah, selanjutnya kita bisa disimpan. Nah, setelah disimpan datanya, kita akan dirasakan oleh pasien. Nah, kita coba pilih gejala bau mulut, demam, dan gigi bengkak. Selanjutnya, di sini ada beberapa tombol, ada tombol bata, reset, dan proses diagnosa. Kita pilih proses diagnosa. Nah, di sini ada hasil diagnosa dan perhitungan. Pada penyakitnya P1, jumlah bobotnya adalah 44. Jadi semua gejala. Ini ada bobot yang pertama, bobotnya 1 dengan gejala yang pertama, terus gejala yang ketiga dengan bobot 0,3, gejala keempat dengan 1, terus penyakit pertama dengan sebesar 0,18181818. Nah, ini yang
terpilih ada gejala 1, bobotnya yaitu 1. Terus selanjutnya di nilai gejala yang paling dominan di penyakit 2 sebesar 0,33333. Nah, selanjutnya di penyakit ketiga, bobot pada gejala 9 yang terpilih adalah 0,8, gejala 11 yang terpilih adalah 1, gejala 12 0,5, terus gejala 13 adalah 0,3, gejala 14 adalah gejala 6 0,8, dan gejala 10 adalah 1. Nah, ini beserta perhitungan bobotnya. Nah, nilai gejala yang paling nah, dari hasil bobot tadi menghasilkan bahwa penyakit yang diidap oleh Asep itu adalah penyakit 2. Nah, di sini adalah persentase dari penyakit yang diderita oleh Asep. Yang pertama itu menderita penyakit erosi gigi yang persentasenya 49,27%. Nah, di sini adalah penjelasan dari erosi gigi. Nah, selanjutnya ini ada solusi dari pengobatan erosi gigi, yaitu penambahan gigi dengan gejala 1 dan penambahan gigi dengan komposit. Nah, selanjutnya adalah ada terdeteksi penyakit karies gigi dengan sebesar 26,87. Ini penjelasan dari karies gigi, dan ada solusinya yaitu penambahan gigi dengan GI1 dan penambahan gigi dan komposit. Nah, selanjutnya terdeteksi juga abses gigi sebesar 23,84%. Nah, ini penjelasan dari abses gigi. Nah, solusinya pengobatannya adalah perawatan saluran akan jika mahkota gigi masih ada, remedikasi, dan pencabutan. Nah, jika telah selesai, jika ingin melakukan diagnosa ulang, bisa diklik diagnosa ulang. Kita bisa pilih lagi diagnosanya, lalu bisa diproses seperti tadi yang saya lakukan. Terima kasih. Baik, selanjutnya nama saya Abdul Wahab. Nah, pertama-tama di sini ada login administrator aplikasi sistem pakar diagnosis penyakit gigi. Nah, kita masukkan username, misalkan Eka. Nah, kita langsung masukkan passwordnya. Nah, selanjutnya masuk. Nah, seperti yang kita lihat sekarang, ini ada tampilan awal admin. Di tampilan ini ada menu beranda, data login, data penyakit, data gejala, indikator bobot, rule dan himpunan fungsi, hasil diagnosa, informasi gigi. Nah, selanjutnya kita akan masuk ke data login. Nah, di data login ini ada data user yang dapat login di aplikasi ini. Di sini admin bisa mengubah, menambahkan data, dan menghapus. Nah, kita coba untuk tambahkan data. Nah, kita masukkan username, Wahab, dan passwordnya. Nah, lalu simpan. Nah, secara otomatis ini akan masuk datanya, yaitu Wahab dengan username Wahab, password. Nah, ini kan sebagai contoh, jadi kita bisa menghapus langsung. Nah, secara otomatis akan menghapus di data tersebut. Nah, selanjutnya kita masuk ke data penyakit. Nah, di data penyakit ini sama seperti sebelumnya, kita bisa menambahkan, mengubah, dan menghapus data. Di data penyakit ini, yang pertama ada kode penyakit dengan kode P1, nama penyakitnya yaitu karies gigi. Yang kedua, dengan kode P2 ada erosi gigi. Yang ketiga ada kode P3 dengan nama penyakit abses gigi. Nah, selanjutnya kita masuk ke data gejala. Di data gejala ini sama seperti data penyakit dan data login, kita bisa mengubah dan menghapus dan juga menambahkan. Di sini ada kode dan gejala. Untuk kode G1 yaitu gejalanya ngilu pada saat makan dan minum. Kode G10
dengan gejala gusi bengkak, kode G11 dengan gejala terasa nyeri, kode G12 dengan gejala gigi goyang, dan masih banyak kode dan gejala yang diderita oleh pasien. Baik, cukup sekian yang saya sampaikan, akan dilanjutkan oleh teman saya. Terima kasih. Baik, nama saya Nasrul Kamal. Saya akan menjelaskan indikator bobot. Pada indikator bobot terdapat nomor, nama indikator, nilai bobot, opsi. Nah, di sini juga dapat ditambahkan, diubah, dan dihapus. Pada nama indikator terdapat nilai 0,3, 0,5, 0,8, dan 1. Begitupun juga pada nilai bobot. Untuk selanjutnya saya akan melanjutkan rule dan himpunan fusi. Di sini terdapat nama penyakit dari P1 sampai P2, P3, dan seterusnya. Nah, pada P1 menjelaskan karies gigi. Di sini terdapat G1-nya terdapat ngilu pada saat makan. Pada G2-nya terasa ada makanan yang menyangkut. Selanjutnya ini semuanya dapat ditambah, diubah, dan dihapus. Pada hasil diagnosa terdapat nomor pasien, umur, alamat, penyakit, dan tanggal, serta opsi. Nah, di sini hanya dapat menghapus data, tidak dapat menambahkan atau mengubah. Nah, pada informasi seputar gigi terdapat judul dan opsi. Di sini juga dapat ditambahkan, diubah, dan dihapus. Misal pada judul, jagalah gigi Anda selalu. Penyakit gigi sungguh sangat menyakitkan. Gigi harus selalu dibersihkan. Tujuan dari informasi seputar gigi ini untuk memberi motivasi pasien agar selalu menjaga kesehatan. Sekian yang dapat kami sampaikan. Semoga bermanfaat. Terima kasih. Sampai jumpa.